Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya, dan dalam tetap kondisi yang prima. Nah, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir di acara program Bincang-Bincang Sehat bersama Jamu Tetes Maripro. Nah, kali ini Rizka nggak sendirian, Rizka ditemani oleh salah satu seorang narasumber kita tentunya yang nggak asing lagi untuk kita ya, ada Mbak Yulinar. Gimana kabarnya Mbak Yulinar? Sehat Mbak Rizka, Alhamdulillah masih tetap dalam kondisi yang prima Mbak Rizka. Oke, untuk Mbak Yulinar, apa tema yang akan kita bahas di kesempatan suasana siang hari ini? Iya Mbak Rizka, hari ini kita membahas tentang kesehatan ya, karena kesehatan itu amat penting sekali Mbak Rizka. Jadi hari ini kita membahas kesehatan menyangkut dengan 4 sehat 5 sempurna. Oke, menjaga hidup sehat itu sangat penting ya. Jadi yang akan Rizka pertanyakan di awal, mengapa menjaga kesehatan itu sangat penting Mbak Yulinar? Iya, baik Mbak Rizka. Aduh, pertanyaannya bagus sekali gitu ya kan. Ya, mengaku pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kesehatan ya Mbak Rizka. Sehat didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, ini dapat diketahui bahwa kesehatan itu adalah merupakan hal yang luar biasa, yang sangat luas ya, dan bukan hanya kesehatan secara fisik, Mbak Rizka. Itu yang Mbak Rizka tanyakan tadi, mengapa menjaga kesehatan itu amat penting ya Mbak Rizka. Nah, itu karena didefinisikan bahwasanya kita harus siap sehat mental, fisik, dan semuanya di dalam tubuh itu harus sehat. Karena kalau menjaga kesehatan itu memang harus ya diutamakan. Betul, apalagi untuk kita juga ya, di usia pasti kita nggak akan muda lagi gitu ya Mbak Yulinar, akan bertambah juga. Jadi sangat penting untuk kita. Jadi kemudian apa tujuan dan manfaat dari menjaga pola hidup sehat ini Mbak Yulinar? Baik Mbak Rizka, kesehatan itu amat penting bagi kita semua. Tujuan sehat kita adalah untuk kedepannya ya kan Bu. Kita sedari anak-anak itu memang sudah diberikan contoh yang sehat baik oleh Bapak Ibu kita di setiap harinya dengan mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Tentunya di sekolah dasar juga kita pernah belajar tentang 4 sehat 5 sempurna, yaitu dari nasi, lauk pauk, susu, sayuran, dan juga protein. Itu merupakan sumber kesehatan kita semuanya. Daging, telur, nah itu semuanya sudah diberikan oleh ibu dan bapak kita di setiap harinya ya. Dan juga tentunya sedari anak-anak kita juga sudah diberi nutrisi ya Pak Rizka. Nutrisinya itu tadi 4 sehat 5 sempurna. Dan nutrisi mungkin kalau dulu itu nutrisi yang diberikan oleh ibu dan bapak kita itu adalah makanan enak ya, seperti misalnya masih yang alami semua. Kalau zaman dulu itu masih alami, Mbak Inar mengalami itu semua ya Mbak Rizka ya. Nah, kalau sekarang ini karena kita memang sudah terlanjur berusia seperti kita ini, ya saya lah khususnya Mbak Rizka, kalau Mbak Rizka itu masih muda, tentunya kita harus mengkonsumsi nutrisi yang terbaik. Seperti bincang-bincang kita di siang hari ini, tentunya kita masih pada berbincang-bincang tentang nutrisi terbaik. Jamu Tetes Maripro lebih dari jamu tetes biasa yang sudah di fermentasi atau sudah diciptakan oleh penciptanya, yaitu Jamu Tetes Maripro dengan dukungan nanoteknologi dengan 4.300 strain lactobacillus, probiotik juga enzim. Jadi ini sangat gampang sekali untuk mengkonsumsinya ya Riz ya, untuk membentengi tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Seperti misalnya kalau sekarang ini sudah kita katakan di awal-awal lalu bahwasanya sekarang ini ekstrim cuacanya, kadang mendung, kadang hujan. Kita juga berangkat kerja yang memang tidak mengendarai mobil, itu bisa terkena angin, terkena hujan, terkena panas. Ini memang efek dari
cuaca yang ekstrim ini bukan berarti hari ini kita kena cuaca yang tidak baik, besok sudah kena efeknya. Tidak ya Rizka. Kita sebulan ke depan, seminggu ke depan, akibat dari efek kena cuaca yang buruk ini bisa demam, batuk, pilek, flu yang sekarang ini banyak sekali dialami oleh anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Banyak sekali yang mengalami sakit untuk saat sekarang ini Mbak Rizka. Itu pentingnya kita menjaga kesehatan. Iya, jadi Mbak Yulina tadi sudah menyampaikan pola hidup sehat itu harus kita jaga ya sepenuhnya. Kemudian dari banyak kasus atau di zaman sekarang ya Mbak Yulina, terutama Rizka sendiri sih gitu kan, karena Rizka ada zaman sekarang terkadang pola hidup sehat itu nggak terkontrol gitu ya Mbak Yulina. Nah itu bagaimana menjaga agar terhindar dari penyakit dan kebiasaan buruk dari seperti Rizka sendiri lah gitu. Baik. Bagaimana? Kita agak sedikit kurang perhatian ya dengan kondisi tubuh kita sendiri akibat disibukkan dengan berbagai macam kegiatan ya, pulang sampai rumah sudah capek, kemudian juga terkadang mandi langsung wajah ya istirahat, kadang makan juga suka telat. Nah, yang pertama tadi kita mendukung kesehatan kita seperti pertanyaan Mbak Rizka itu dengan mendukung dengan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Nah, selain makanan-makanan yang bergizi, kemudian kita juga perlu berolahraga karena olahraga ini yang Mbak Rizka juga dapat mencegah berbagai macam penyakit yang mau masuk. Misalnya, kadang ada orang yang mengatakan bahwa bekerja dengan mencuci piring, menyapu, menggosok, dan menyetrika dan semuanya itu adalah sebuah olahraga. Bukan, olahraga dan bekerja itu beda. Memang sama-sama ya menghasilkan keringat seperti itu. Tetapi kalau olahraga itu keringatnya adalah sehat. Kalau bekerja itu adalah keringat yang menghasilkan rasa lelah dan capek. Betul sekali Mbak Rizka. Nah, itu untuk mendukung kesehatan seperti pertanyaan Mbak Rizka, yang pertama itu adalah 4 sehat 5 sempurna, yang kedua adalah olahraga. Kemudian yang paling penting untuk yang berikutnya adalah perbanyak mengkonsumsi air putih. Maksudnya air minum ya, yang sudah dimasak matang dengan 100 derajat itu amat penting. Untuk zaman sekarang ini seperti Mbak Rizka misalnya, di zaman milenial ini, di zaman canggih ini, boba dan kopi-kopian kekinian itu membuat kita tergoda. Betul. Di mana kita minum boba, di mana kita minum yang ada nuansa-nuansa warna seperti itu ya kan. Dan kemudian boleh sih mengkonsumsi, itu membuat kita pasti tertarik dan tergiur serta tergoda. Tetapi jangan lupa kalau Anda memang ingin, dan Mbak Rizka serta teman-teman mungkin ingin mengkonsumsi boba, kopi-kopian banyak. Sekarang kalau di kafe-kafe itu kopi yang keren ya Mbak Rizka, walaupun hanya secangkir kecil tapi itu membuat seperti kita naik derajat. Mbak Rizka. Tapi jangan lupa untuk asupan air putih juga harus dikonsumsi setelah kita mengkonsumsi kopi, boba, dan lain sebagainya untuk minuman zaman sekarang ini Mbak Rizka. Nah, kemudian juga yang paling penting untuk menjaga kesehatan kita ini adalah kelola tidur dengan baik. Ya, jangan pernah meremehkan tidur Mbak Rizka. Terkadang kan suka begadang, begitu suka menonton TV sampai malam, kemudian kita melihat HP sampai malam sehingga sampai larut malam. Ini juga tidak baik ya Rizka. Karena manfaat tidur ini sangat besar bagi tubuh kita Mbak Rizka, untuk memberikan kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh juga. Ini kalau tidur ini juga meningkatkan daya tahan tubuh Mbak Rizka. Kemudian yang harus kita kelola adalah stres. Seringkali kita merasa stres Mbak Rizka. Begitu banyak aktivitas, begitu banyak pekerjaan, urusan sana sini membuat kita stres. Nah, kita tidak pandai untuk mengelola stres, itu yang paling berbahaya sih sebenarnya. Karena 4 kegiatan yang sudah kita lakukan tadi dengan mengkonsumsi nutrisi, dengan mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, kemudian berolahraga, juga tidur. Nah, keempat itu adalah mengelola stres. Karena 4 kegiatan ini harus kita lakukan dengan baik juga, rutin ya Mbak Rizka ya. Namun kita masih sering terkadang pusing dan banyak pikiran. Nah, hati-hati stres ini Mbak Rizka. Ya, terkadang stres ini malah membuat kita mudah terserang penyakit. Nah, walaupun misalnya kayak gini, kita sudah mengkonsumsi makanan dengan baik, dengan protein, kemudian dengan
gizi dan semua-semuanya. Namun kalau kita nggak pandai mengelola stres, seperti misalnya pikiran kita yang kurang baik, ini juga gampang terserang penyakit ya. Jangan mentang-mentang kita sudah buah sudah cukup, susu sudah kita konsumsi, kemudian maripo juga sudah kita minum rutin 5 tetes 3 kali sehari. Namun kalau kita, pikiran kita, kemudian stres kita tidak bisa kita kelola, ini yang ada adalah emosi, karena emosi itu merupakan satu awal dari berbagai macam penyakit. Oke, jadi dari banyak faktor pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan kita adalah untuk terus mengelola stres tadi ya, Mbak Yulinar. Itu dari pikiran juga ya, Mbak Yulinar? Pasti. Banyak yang dipikirkan. Misalnya kan untuk saat sekarang ini harga beras naik, ibu-ibu ya kan. Kemudian juga yang namanya minyak makan juga naik, harga cabai juga naik, gitu semuanya ya Mbak Rizka. Ini terkadang walaupun kita nggak memikirkan, tapi terpikir loh Mbak Rizka. Begitu kita lihat sembako, bahan-bahan pokok makanan, kita mesti belanja, kita mesti pandai sekali untuk mengelola keuangan kita. Ini terutama tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya pemikiranlah juga yang memicu penyakit. Terkadang tiba-tiba bisa stroke, ya kan? Yang tadinya masih dengan sehat, bisa sholat bersama, kemudian makan bareng, tiba-tiba dia bisa mengalami stroke di pagi hari saat bangun tidur. Mungkin karena efek dari pikiran yang tidak terkontrol, tidak bisa juga mengelola stres seperti yang sudah kita bilang, walaupun memang segala sesuatu kita sudah laksanakan seperti misalnya olahraga, senam dan segalanya. Namun kalau stres ini tidak kita kelola dengan baik, istirahat kita tidak cukup, misalnya tidur, terkadang tengah malam kita terbangun sudah tidak bisa tidur lagi. Nah, ini merupakan hal yang tidak baik bagi kesehatan kita, bisa terjadi stroke tiba-tiba seperti itu. Oke, jadi pentingnya untuk kita untuk terus menjaga kesehatan kita, apalagi pola hidup sehat kita harus ya Mbak Yulinar. Yang sudah Mbak Yulinar sampaikan juga mengenai pola hidup sehat, kita jangan, terkadang Rizka sendiri pun malas gitu untuk berolahraga ya. Karena sudah capek. Capek kita di jalan ya kan, membawa kendaraan sendiri, kemudian sampai rumah juga sudah sore, sudah menjelang maghrib, begitu. Jadi malas ini sebenarnya yang menyebabkan segala sesuatu harus kita paksakan. Sekarang nggak boleh malas-malas lagi. Setelah bersih-bersih, ya mungkin kita laksanakan sholat terlebih dahulu, kita banyak-banyak istighfar kepada Yang Maha Kuasa, banyak-banyak mengucapkan puji syukur bahasanya kita setiap pagi kita bangun tidur masih bisa bernapas, Mbak Rizka. Makanya Mbak Rizka jangan malas-malas untuk seperti mengkonsumsi nutrisi. Nah gitu kan kita sudah membuktikan sendiri. Betul sekali. MariPro 1 ini memang sangat luar biasa, Mbak Rizka. Ada juga yang ingin Mbak Inar sampaikan bahwasanya terkadang ada orang meninggal, kemudian namanya juga ibu-ibu, warga komplek itu pasti banyak yang menyimpulkan, wah mati mendadak tiba-tiba, pasti ini disantet gitu ya, pasti ini diguna-guna gitu. Itu padahal tidak. Itu adalah efek dari stres kita yang tidak bisa kita kelola, kurang tidur, kurang 4 sehat 5 sempurna, kurang olahraga. Olahraga ini tidak perlu lama-lama Mbak Rizka, kira-kira 15 menit dalam satu hari atau 30 menit ini sudah cukup sebenarnya. Kalaupun kita tidak bisa berolahraga, mestinya senam jasmani bersama rekan-rekan kita di lapangan atau di mana, kita bisa banyak melihat dari gadget, itu banyak contoh ya Mbak Rizka untuk melaksanakan hidup sehat dengan berolahraga, walaupun hanya 30 menit di rumah saja, itu juga sudah bisa kita lakukan. Di tempat kantor kita bekerja, sebenarnya juga bisa kita lakukan Mbak Rizka, makanya kita jangan duduk lebih dari 6 jam. Kita duduk itu kemudian kita jalan-jalan ke sana kemari di seputaran ruang kerja kita, itu sudah namanya aktivitas fisik atau berolahraga, Mbak Rizka. Oke, terima kasih penjelasannya untuk Bu Yulinar yang secara perinci ya sudah menjelaskan tentang pola hidup sehat dan bagaimana juga cara menghindarinya ya. Untuk selanjutnya Mbak Yulinar kita sampaikan kembali untuk masyarakat juga, pastinya nggak bosan ya kita mengingatkan solusi kesehatan kita bersama dalam mengkonsumsi jamu tetes MariPro. Nah,
Mbak Yulinar boleh jelaskan kembali keluhan yang dapat teratasi dengan mengkonsumsi jamu tetes Maripro ini apa aja Mbak Yulinar? Alhamdulillah bersyukur kita kepada Yang Maha Kuasa berkat adanya formulator yang menciptakan jamu tetes Maripro kita ini sudah banyak sekali Mbak Rizka yang mengalami kesembuhan, misalnya lambung, kemudian diabetes. Walaupun diabetes itu kalau kita memang betul-betul tidak menjaga pola hidup sehat itu bisa kambuh-kambuh. Inilah penyakit yang mematikan, yang tidak menular tapi mematikan. Kalau kita memang benar-benar tidak menjaga kadar gula itu supaya tidak melonjak, ya, itu sebenarnya bisa dinetralkan oleh jamu tetes Maripro. Berulang lagi kepada pola pikir kita. Ya, betul. Kemudian juga yang sudah tersembuhkan itu adalah ambeien. Ambeien ini kan suatu penyakit dalam yang tentunya terkadang orang tidak mau membuka tentang penyakit ini, tapi penting sekali penyakit ini kita bahas lain kali. Tapi ini hanya menjelaskan bahwasannya yang sudah sembuh itu adalah penyakit ambeien tadi. Itu sudah alhamdulillah sudah ada yang sembuh dan sudah tidak berdarah lagi. Yang penting bisa menjaga kesehatan, tidak mengangkat berat-berat, memakan yang pedas-pedas. Nah, seperti itu ambeien ini juga sudah sembuh. Alhamdulillah sudah ada buktinya. Kemudian kecelakaan Mbak Rizka, ada yang mengalami kecelakaan tapi yang tidak terlalu berat, misalnya lecet-lecet, kemudian tergores di kaki dan semuanya. Ini cukup kita bersihkan saja ya Mbak Rizka. Cukup kita bersihkan luka itu, kemudian kita teteskan jamu tetes Maripro, jangan ditutup, ya. Nah, ini alhamdulillah sudah ada yang sembuh, ya, dengan kecelakaan yang ringan. Yang pastinya kalau berat ya kita mesti ke dokter. Begitu luka-luka. Kemudian sakit gigi. Sakit gigi Mbak Ina sendiri pernah merasakan, ya, bahwasanya Mbak Ina sakit gigi, kemudian Mbak Ina minum Maripro, kemudian Mbak Ina teteskan lagi Maripro itu dan kita berkumur-kumur, biarkan untuk misalnya beberapa detik, kemudian kita telan, jangan dibuang. Kalau dibuang kita rugi, karena ini kan memang produk yang sangat luar biasa khasiat dan manfaatnya yang pernah kita rasakan. Betul. Nah, itu kan. Kemudian setelah kita mengkonsumsi jamu tetes Maripro itu, sakit gigi dan kita berkumur-kumur itu selama beberapa saat saja. Kemudian setelah kita buang, kemudian pipi kita agak sedikit seperti dibius, ya Mbak Rizka, seperti kebas. Namun setelah kebasnya hilang, kita tertidur, bangun tidur juga kita sudah tidak merasakan gigi berdenyut lagi. Nah, itu yang sudah pernah saya alami sendiri, sakit gigi. Dan kemudian juga asam urat, kolesterol, sudah banyak yang dinetralkan oleh jamu tetes Maripro ini Mbak Rizka. Jadi sudah banyak sekali contoh-contoh, misalnya pusing, sakit kepala, kejedot juga, ada benjolan. Kejedot itu kan mungkin benjol, itu kita oleskan saja. Kemudian alhamdulillah anak-anak juga kalau kejedot itu kan terantuk atau segala macam, bisa kita oleskan jamu tetes Maripro, alhamdulillah. Kemudian terkena pisau, ya, digigit serangga mungkin seperti lipan, itu bisa kita berikan jamu tetes Maripro, dan sudah ada yang membuktikan seperti itu Mbak Rizka. Dan masih banyak lagi hal lain yang memang penyakit-penyakit ini yang memang sudah disembuhkan oleh jamu tetes Maripro, alhamdulillah, sangat luar biasa sekali. Makanya kita mampu untuk menjual ribuan botol jamu tetes Maripro ini Mbak Rizka. Oke, terima kasih untuk Mbak Yulinar yang sudah menyampaikan secara terperinci mengenai juga kesehatan itu sangat penting bagi kita. Menjaga pola hidup sehat dan tetap mengkonsumsi suplemen juga yang bermanfaat untuk tubuh kita, ya, seperti jamu tetes Maripro ini. Nah, untuk Mbak Yulinar di sesi terakhir, saya ingin menanyakan apa yang ingin Mbak Yulinar sampaikan kepada rekan-rekan kita yang sedang menjangkau di studio kita hari ini. Iya, baik Mbak Rizka, terima kasih yang kesekian kali tentunya saya ucapkan untuk pertanyaan-pertanyaan Mbak Rizka, ya kan. Untuk kawan-kawan yang sedang bersama kami pada hari ini, tentunya kalau ingin mencoba, silakan dicoba. Jangan ingin mencoba-coba, ya, tapi harus merasakan khasiat dan manfaat dari jamu tetes Maripro ini. Dan tentunya jamu tetes Maripro ini berulang kali kita katakan bahwasanya tidak memakai bahan obat
kimia. Ini seperti yang telah lalu kita bahas bahwasanya jamu tetes Maripro ini berasal dari tumbuhan-tumbuhan alami Indonesia yang ada di dalamnya komposisinya, kemudian ada bakteri baiknya, banyak pasukan-pasukan prajurit bakteri baik yang di dalamnya ini yang menjaga dari bakteri buruk pula. Seperti itu. Jadi jamu tetes Maripro ini juga bisa mendetoksifikasi racun di dalam tubuh kita karena efek dari beberapa makanan yang selalu kita konsumsi sebenarnya sudah berlebihan kita konsumsi, ya kan? Jadi untuk kawan-kawan semuanya jangan ragu, jangan bimbang, kita tetap selalu menyediakan yang terbaik untuk kawan-kawan semuanya. Yang penting satu, terakhir Mbak Inar sampaikan bahwasannya harus menjaga pola hidup sehat, terutama pola pikir, mengelola stres, ya kan? Kalau udah stresnya sangat luar biasa, Mbak Rizka, kita sendiri juga untuk menghilangkan stresnya sangat luar biasa. Mungkin dengan bisa mengelus tanaman bunga setiap harinya, pagi dan sore sebelum kita berangkat kerja, kita sapa dulu tanaman-tanaman kita yang ada di samping rumah misalnya, seperti itu. Ini mungkin satu hal yang bisa membuat pola pikir kita ini menjadi baik dan melupakan segala sesuatu. Terkadang mak-mak ini yang tak penting juga terpikir loh Mbak Rizka, iya, betul. ya kan? Makanya tidak bisa tidur lagi. Nah itu pokoknya terakhir Mbak Inar sampaikan, menjaga pola hidup sehat itu sangat baik dengan mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, kemudian juga olahraga, yang ketiga konsumsi air putih secukupnya untuk tubuh supaya tidak terdehidrasi, kemudian kelola tidur karena tidur itu juga mempertahankan daya tahan tubuh, dan yang kelima adalah mengelola stres. Oke, terima kasih untuk Mbak Yulinar yang sudah menjelaskan secara terperinci mengenai tema kita hari ini adalah pola hidup sehat ya. Oke, untuk Anda semuanya, kesehatan itu sangat penting bagi kita. Kemudian untuk pola hidup sehat juga, Anda harus tetap mengkonsumsi jamu tetes Maripro 3 sampai 5 tetes ya, jamu tetes Maripro. Dan untuk Anda, Rizka yang bertugas pamit undur diri, dan Mbak Yulinar terima kasih sudah hadir di acara kita di Bincang-Bincang Saya bersama jamu tetes Maripro. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama jamu tetes Maripro. Bye bye.